Bab 365. 23. Tamparan keras mendarat tepat di pipi kanan Din. Suaranya menggema dalam keheningan ruangan, menghentak semua yang hadir. Itu adalah tamparan pertama, yang Bu Mahira berikan seumur hidupnya untuk putra sulung yang paling dia banggakan. Tangannya bergetar setelahnya. Din tidak menghindar. Dia hanya menunduk, menerima semua itu dengan mata yang terpejam dan napas tertahan. Bahkan dia tak berani menyentuh pipinya yang kini memerah dan berdenyut nyeri. Kenapa? Din. Suara Bu Mahira pecah, penuh luka. Kenapa kamu lakukan ini? Tak ada teriakan. Tak ada amarah yang meledak. Hanya nada yang lirih, tetapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena itu adalah suara kecewa seorang ibu. Kamu laki-laki yang ibu ajarkan tentang harga diri, tentang kehormatan, tentang janji. Tapi kamu justru menikahi wanita lain di belakang istrimu. Tanpa bicara. Tanpa izin. Tanpa keberanian untuk jujur. Din masih membisu. Suara napasnya berat. Tangannya mengepal kuat, berusaha menahan isak yang menyesak di kerongkongan. Bu Mahira menatapnya tajam, sorot yang tak pernah Din lihat selama hidupnya. Kamu kira pernikahan itu mainan? Hanya karena kamu bisa, kamu langsung menikah lagi tanpa pikirkan luka yang kamu tinggalkan. Dia menarik napas panjang, bergetar. Ibu malu. Din akhirnya mengangkat wajahnya yang penuh air mata, namun tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Hanya matanya yang terus memohon pengampunan, namun pengampunan itu rasanya begitu jauh pagi ini. Apa salah ibu dalam mendidikmu, Din? Hah? Bentak lagi, dengan suara melengking dalam tangis yang sesak. Kenapa kamu tega menyakiti istrimu seperti ini? Kenapa kamu hancurkan rumah tanggamu sendiri? Din hanya bisa terdiam. Tubuhnya tak bergeming, menerima setiap pukulan sang ibu yang menyayat lebih dalam dari luka fisik manapun. Matanya basah, tetapi tak ada satu kata pun yang dia lontarkan untuk membela diri. Kamu tahu, ibu itu paling benci pengkhianatan. Bentak Bu Mahira lagi, suaranya tercekat. Dalam hidup ibu, tak pernah ada sejarah poligami, tak pernah ada luka seperti ini. Kenapa kamu malah menciptakannya, Din? Kenapa? Tangannya kembali menghantam dada Din, lalu meremas bajunya, seolah ingin menumpahkan seluruh amarah dan kecewa yang menggunung. Kamu menikah sama Aza di Tanah Suci, ibu pikir kamu akan jaga dia selamanya, kamu akan hormati pernikahanmu. Tapi ini, kamu malah menikahi wanita lain, sembunyi-sembunyi. Isak Bu Mahira makin keras, tubuhnya melemas di hadapan Din yang masih berdiri dengan mata menunduk. Bahkan, tangan ibunya pun tak mampu lagi diangkat. Seluruh energinya terkuras oleh kecewa yang tak pernah dia bayangkan akan datang dari putra yang paling ia percaya. Aza itu bukan menantu, dia anak ibu, kamu tahu itu. Lirih Bu Mahira sambil menggigil. Dan sekarang kamu buat dia hancur, seperti ini. Maka ibu dukung dia meminta perceraian. Tegasnya di akhir kalimat. Ceraikan Aza, sekarang juga. Tapi mulai detik ini, kamu bukan anak ibu lagi. 24. Azarin terduduk lemas di sofa, wajahnya pucat di balik cadar yang menutupi sebagian luka batinnya. Tangannya bergetar hebat, tak mampu lagi menyangga beban yang terus menggerus keteguhannya. Di hadapannya, Din perlahan berlutut. Napasnya tersengal, kedua lututnya nyaris roboh oleh rasa sesal yang membuncah. Matanya basah, dan suaranya nyaris tercekat saat ia mulai bicara. Sayang, jangan tinggalkan Mas, aku mohon, suaranya parau, serak penuh luka. Aku akan lepaskan Siva. Aku janji, setelah anaknya lahir, semuanya selesai. Mas cuma ingin menyelamatkan dia, bukan mencintai.
Namun seketika itu juga, Azarin mundur, bahunya berguncang, kepalanya menggeleng perlahan, menolak didekati. Tubuhnya seperti membangun tembok tak kasat mata, menolak semua bentuk kasih Din yang kini terasa semu. Dia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap wajah lelaki yang dulu dia cintai setulus jiwa. Din hendak mendekat lagi, namun tiba-tiba Bu Mahira melangkah maju cepat. Tangannya yang kecil dan keriput mencengkeram kuat kedua pundak putranya. Wajahnya memerah, matanya membelalak penuh bara, dan suaranya meledak seperti petir mengguncang langit. "Apa yang barusan kamu katakan?" Suaranya menggelegar hingga menggema di seluruh ruangan. Din tercekat. Tak sempat menjawab, Bu Mahira mencengkeram lebih erat. "Sampai dia melahirkan. Astagfirullah, Din. Pernikahan itu bukan mainan. Bukan permainan." Teriaknya, napasnya memburu cepat. Din menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang baru dihukum. Namun kalimat dari sang ibu belum usai. "Dengan dasar apa kamu tanggung jawab atas kehamilannya?" Suaranya bergetar. "Apa itu anakmu?" Keheningan menegang di ruangan itu. Semua mata membelalak. Bahkan Azarin menahan napasnya. Sementara Siva, yang duduk tak jauh di sudut, menunduk semakin dalam. Hening, sebelum akhirnya suara Din pecah bersama isaknya. "Tidak, Bu, bukan anakku." "Bukan," suaranya lirih, tetapi penuh tangis. Dia diperkosa, 5 orang mahasiswa biadab, Bu, dia hampir bunuh diri di sana, dia membenci tubuhnya, aku cuma ingin menyelamatkannya, melindungi, bukan mencintai." Namun kalimat itu belum sempat selesai, Bu Mahira mendorong dadanya dengan satu tangan. "Menyelamatkan," teriaknya tak terkendali. "Menjaga tanpa mengorbankan marwahmu. Tapi kamu justru mengorbankan rumah tanggamu, Din. Kamu rusak pernikahanmu sendiri. Kamu hancurkan istri kamu sendiri." Din menangis, dadanya sesak, tubuhnya nyaris tumbang oleh beratnya penyesalan. Namun, Bu Mahira belum berhenti. Tangannya bergetar, air matanya menetes, bukan karena iba, tetapi karena kecewa yang sudah tak bisa tertahan. "Di mana otakmu, Din? Di mana?" Terangnya sambil meremnas bahu putranya. "Kamu anak ibu, tapi hari ini kamu buat ibu malu." Azarin pun ikut menangis dalam diam, pundaknya berguncang pelan, sementara Herlina memeluknya dari samping, membiarkan tangisnya meledak tanpa suara. Di sudut ruangan. Sedang Siva terduduk membatu di sudut ruangan. Wajahnya telah pucat pasi, nyaris tanpa warna. Tangan kanannya yang terbalut perban tampak gemetar, sementara tubuhnya bersandar lemas ke sandaran kursi, seolah tulangnya tak lagi mampu menyangga beban yang ia tanggung. Mata Siva berkedip-kedip cepat, menahan air mata yang mulai membasahi pipinya. Bibirnya bergetar, namun tak satu pun kata mampu meluncur dari tenggorokannya. Naasnya pendek dan tak beraturan, tanda ketakutan yang kembali menjerat tubuh mungil itu. 25. Dia seperti kembali ke hari itu. Hari paling kelam dalam hidupnya. Hari ketika tubuhnya dikoyak, harga dirinya diluluhlantakkan. Trauma itu datang lagi, memburu tanpa ampun. Tubuhnya mengejang, pundaknya mulai bergetar hebat. Sorot matanya kosong, tapi ketakutan itu begitu jelas terpancar dari wajah yang semakin pucat. Sementara itu, Bu Mahira menatap Din dengan sorot mata yang tajam, menyayat, penuh tekanan yang tak terbantahkan. "Sekarang kamu pilih." Suaranya tegas dan berat, penuh kemarahan dan tuntutan yang tak bisa dinegosiasi. "Melepaskan wanita itu, atau mempertahankan pernikahanmu dengan Azar." Namun, belum sempat kalimat itu rampung, suara lirih namun tajam menyela. "Tidak perlu memilih, Bu." Semua mata langsung menoleh.
Azarin masih berdiri, atau lebih tepatnya berusaha tetap tegak meski lututnya tampak gemetar. Suaranya bergetar, namun penuh kepastian. Air mata masih jatuh satu demi satu dari sudut matanya, tetapi keteguhan hatinya tak lagi bisa digoyahkan. Aku tidak pernah ingin menjadi pilihan. Napas Din tercekat di tenggorokan. Bu Mahira bahkan tak bisa berkata-kata, matanya bergeser menatap wajah menantunya yang kini tampak jauh lebih kuat meski hatinya robek. Sejak dulu. Lanjut Azarin dengan nada yang mulai meninggi. Abahku yang memilihkan jodoh untukku, tapi berakhir dengan pengkhianatan. Dan sekarang, ketika aku sendiri yang memilih lelaki untuk menjadi imamku, ternyata sama saja. Dikhianati. Tangis Azarin pecah makin deras. Namun, bukan tangis putus asa. Itu tangis dari seorang perempuan yang terluka, tetapi menolak untuk dipatahkan. Aku bukan pilihan, Bu, katanya lagi, suaranya getir, tetapi tegas. Karena cinta seharusnya tidak mendua. Cinta itu tidak datang sambil menimbang siapa yang lebih dulu terluka. Dia menoleh sekilas ke arah Siva, yang kini mulai menangis dalam diam, tubuhnya terguncang kecil. Namun pandangan Azarin kembali lurus ke depan, menatap suaminya, lelaki yang dulu dia percaya sepenuh hidup. Aku cukup tahu bahwa aku tidak ingin dipertahankan hanya karena kasihan. Aku cukup tahu bahwa aku berhak atas cinta yang utuh. Bukan cinta yang dibagi dua. Dia menunduk, lalu mengusap air matanya sendiri. Dan sekarang aku memilih. Aku memilih diriku sendiri. Azarin berbalik badan, tak sanggup berlama-lama di ruangan yang membuat seluruh tubuhnya melemah, napasnya seolah makin menipis. Padahal, ini rumahnya, tetapi kini hanya gedung asing baginya. Namun, belum sempat Azarin menjauh dari ruang tengah, seketika Din berlari cepat, dan berlutut di depan pintu, tubuhnya membungkuk nyaris mencium ubin, napasnya tercekat oleh isak tangis yang tak sanggup dia sembunyikan lagi. Tangannya terulur, menggenggam ujung gamis Azarin yang nyaris tersentuh oleh langkahnya yang ingin pergi. Sayang, kumohon, beri aku kesempatan. Sekali saja. Demi rumah ini. Demi Alina, demi dua anak kita yang belum lahir. Suaranya parau, pecah di setiap jeda napasnya. Aku menyesal. Aku sadar aku bodoh, aku kehilangan arah. Tapi aku mencintaimu. Masih mencintaimu seperti hari pertama aku melamarmu, Aza. Azarin berhenti. Bahunya naik turun, mencoba tak lagi meneteskan air mata yang makin membuatnya terlihat lemah. Dia memejamkan mata rapat-rapat, seakan ingin menghapus bayangan pria yang kini meratap di hadapannya. Pria yang dulu dia doakan dalam sujud panjang malamnya, pria yang kini mencabik jantungnya hingga nyaris tak bersisa. Perlahan dia menoleh. Tatapannya basah, tetapi sorot matanya tak lagi lunak. Cinta? Tanyanya lirih, namun tegas. Kamu menyebut semua ini cinta? Din mengangguk cepat, masih berlutut, masih berharap. 26. Kalau itu cinta, Mas, suara Azarin mulai meninggi, getir dan tajam. Kenapa harus mengkhianatiku diam-diam? Kenapa harus menikahi wanita lain di belakangku? Dan lebih kejamnya lagi wanita itu, adalah adik iparmu sendiri. Tubuh Din menggigil. Pandangannya mulai buram oleh lelehan air mata. Dia, Siva, wajahnya seperti mendiang Safa. Suara Azarin mulai bergetar. Itu yang kamu cari dari awal, kan, Mas? Kamu tidak menikahi dia karena kemanusiaan. Kamu menikahi dia karena kamu melihat Safa di dalam dirinya. Kamu rindu Safa, dan kamu menikahi adiknya. Din menggeleng kuat. Tidak. Tidak, Aza, Mas bersumpah demi Allah, Mas tidak pernah. Tutup mulutmu.
Bentak Azarin tiba-tiba, membuat semua orang membeku. Jangan bawa nama Allah untuk menutupi kebusukan yang kamu buat. Tangisnya pecah. Dia menepuk dadanya sendiri yang terasa nyeri. Tahukah kamu, Mas? Rasanya, seperti dicabik dari dalam. Aku ini istrimu. Aku tidur di sebelahmu setiap malam. Tapi hatimu entah di mana. Aku yang kamu ajak salat, aku yang kamu tuntun menghafal Al-Quran lagi setelah pernikahan. Tapi nyatanya, akulah yang kamu sembelih perlahan. Dengan tanganmu sendiri. Din terseduh, tubuhnya limbung di lantai. Kamu tahu kenapa luka ini begitu dalam, Mas? Azarin menunduk, nadanya pelan, tetapi menghantam seperti palu. Karena aku mencintaimu, lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Semua yang mendengar menunduk. Bahkan Bu Mahira menutup mulutnya, menahan gemuruh emosi yang sulit dilukiskan. Aku mencintaimu dengan seluruh diriku, sampai aku lupa bahwa aku pun bisa hancur. Tapi kamu, justru mematahkan aku, di titik aku percaya tidak akan pernah disakiti lagi. Azarin menggeleng pelan. Takdir terlalu jahat padaku. Setelah dikhianati di pernikahan pertama, aku pikir kamu adalah jawaban. Tapi ternyata, kamu justru ujian yang lebih besar. Dan kali ini, aku tak mau kalah lagi. Din mencengkeram lantai, tangisnya meledak. Ampuni aku, Aza, ku mohon. Aku siap menceraikan Siva. Aku siap menghapus semuanya. Asal kamu kembali. Jangan pergi. Azarin memandangnya lama. Tatapan luka yang tak bisa lagi dipulihkan. Tidak semua hal bisa dibetulkan setelah dihancurkan, Mas. Rumah ini mungkin masih berdiri, tapi fondasinya sudah retak. Dan hatiku sudah habis kamu hancurkan. Dia menoleh ke arah Bu Mahira dan Umi Herlina, lalu berkata pelan, izinkan aku pergi. Bukan karena aku menyerah. Tapi karena aku sudah cukup terluka. Dengan langkah berat, Azarin akhirnya melepas genggaman Din. Keputusan telah dibuat. Dan kali ini, dia memilih dirinya sendiri. Namun, seketika langkah Azarin terhenti tepat di ambang pintu. Tangannya yang semula hendak meraih gagang itu kini gemetar, dan tubuhnya terpaku ketika dua lengan kokoh melingkari pinggangnya dari belakang. Jangan pergi. Lirih suara Din, penuh luka dan sesal. Tolong, jangan kemana-mana. Ini rumahmu, sayang, rumahmu. Pelukannya erat, begitu erat seolah tak ingin membiarkan Azarin menghilang untuk kedua kalinya. Keningnya menyentuh punggung Azarin, dan air mata yang hangat mulai membasahi punggung gamis wanita itu. Azarin menggigit bibirnya sendiri. Air matanya menetes begitu saja. Bukan karena rindu, bukan karena cinta yang telah tiada. Namun, karena luka yang menganga, karena perasaan yang tak pernah dimengerti, dan karena dikhianati oleh orang yang paling 27. Dia percaya. Siapa yang ingin pergi seperti ini, Mas? Suaranya nyaris tak terdengar. Hatiku hancur. Tapi aku juga manusia biasa. Aku bisa lelah, bisa muak, bisa marah. Din menangis makin keras. Aku mohon, aku salah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan lepaskan semuanya, hanya jangan kamu yang pergi. Namun, Azarin hanya berdiri kaku. Matanya memejam. Dadanya sesak oleh cinta yang tercabik. Di saat yang sama, langkah kaki pelan menghampiri mereka, dengan penuh keberanian seorang ibu. Bu Mahira berdiri tepat di samping mereka, lalu menatap Azarin dan putranya dengan sorot mata yang tak bisa diganggu-gugat. Ini rumahmu, nak, ujar Bu Mahira tenang, namun setiap katanya bagai petir di siang bolong. Bukan kamu yang seharusnya pergi. Tangannya terangkat,
menunjuk lurus ke arah ruang tengah, meski terhalang tembok. Dia yang harus pergi. Lanjutnya, tegas. Dia, yang duduk di sana, bukan kamu, anakku. Siva yang sejak tadi duduk gemetar di ruang tengah, terlihat makin pucat. Jemarinya mencengkeram ujung bajunya sendiri, tubuhnya seolah menyusut dari pandangan mata. Ketakutan terpahat jelas di wajahnya, dia menyadari, tak ada tempat aman lagi untuknya di rumah ini. Bu Mahira kembali menatap Azarin dengan sorot keibuan, namun kali ini penuh ketegasan. Pertahankan rumahmu, nak. Jangan biarkan siapapun menghancurkan istanamu. Ibu tahu Din salah. Ibu tak akan pernah membenarkan semua kebodohannya. Tapi jika kamu pergi, kamu justru kalah di hadapan setan yang sedang menari atas kehancuran pernikahan kalian. Azarin masih tak bergerak. Namun, air matanya menetes semakin deras. Tangannya terangkat, menyeka wajahnya sendiri dengan kasar. Tubuhnya bergidik. Kata-kata sang ibu mertua meresap bagai air di padang pasir. Bu Mahira melangkah lebih dekat, memeluk Azarin dari samping. Kamu ibu dari Alina, anakku, kamu menantu sah keluarga Argatama. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu perempuan yang Allah pilih. Suasana di ruang itu menegang. Tak ada yang sanggup berkata-kata. Din masih memeluk dari belakang, Bu Mahira merangkul dari samping. Tubuh Azarin perlahan melemah. Tangis yang semula hanya isakan kecil, kini pecah tanpa bisa dia bendung lagi. Tubuhnya bergetar di antara pelukan Din dan genggaman Bu Mahira yang masih enggan melepas. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sesaat. Astagfirullah. Pekik Bu Herlina dari ruang tengah, terdengar jelas di balik tembok pembatas ruang tamu. Suara itu memekikkan ketegangan baru. Bu Mahira sontak tersentak, menoleh dengan cepat ke arah suara, begitu pula Din dan Azarin. Napas mereka seolah tertahan, dada tercekik oleh firasat yang buruk. Tanpa berpikir panjang, Bu Mahira menggenggam tangan Azarin erat-erat. Jangan pergi kemana-mana, bisiknya pelan namun tegas, sebagai bentuk perisai. Perlindungan keibuan yang tak ingin Azarin goyah dengan keputusannya. Dia segera bergegas menuju ruang tengah, masih menyeret langkah Azarin yang kaku, dengan Din yang berjalan mengikuti di belakang mereka. Dan di sana, di balik tembok pembatas itu, tampak tubuh Siva terkulai tak berdaya di atas lantai. Wajahnya pucat, matanya setengah tertutup, dan napasnya tak beraturan. Jemarinya lemas, tak mampu menggenggam kain selimut yang jatuh dari pangkuannya. Bu Herlina telah bersimpuh, memeluk tubuh gadis itu erat-erat sambil mencoba menstabilkan posisi. 28. Kepalanya yang terjatuh. Astagfirullah, Siva, nak, sadarkan diri. Lirihnya panik, dengan tangan menggigil menepuk pipi Siva pelan. Sementara, Din hanya berdiri membeku. Tak ada gerakan, tak ada langkah cepat yang biasanya akan ia lakukan. Sorot matanya kosong. Tubuhnya seolah tertanam di tempat. Dia tak melangkah, sedikit pun. Azarin pun, hanya berdiri di ambang pintu ruang tengah. Matanya menatap adegan itu dalam diam. Tak ada lagi air mata, tak ada desah. Hanya diam yang menyesakkan. Hanya luka yang kian menganga. Dan di antara detik-detik yang menyesakkan itu, Azarin mengangkat wajahnya ke langit-langit ruangan. Dia menarik napas panjang, seolah sedang menahan badai dalam dadanya agar tak kembali mengamuk. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa satupun kata, Azarin pun melangkah pergi. Meninggalkan pemandangan yang tak ingin dia lihat setelah ini. Dia menuju kamarnya, menutup pintu perlahan. Jikapun nanti, Din mendekati Siva, atau mungkin menggendong. Setidaknya dia tak akan melihat. Di dalam kamar, suasana begitu hening, nyaris hanya terdengar detak waktu yang terasa lambat berdetak.
Azarin duduk di tepi kasur. Pandangan matanya kosong, seakan menembus dinding-dinding kenangan yang kini tak lagi terasa hangat. Dengan gerakan perlahan, tangannya terarengkat, melepaskan cadar yang sejak tadi menutupi wajahnya. Udara pagi yang masuk melalui celah jendela mengusap kulitnya lembut, namun tak mampu menyapu kerapuhan yang tersembunyi di balik wajahnya yang tenang. Dia menghela napas panjang. Namun, napas itu berat. Sebab yang tertahan di dadanya bukan sekadar kelelahan, melainkan satu luka yang dalam, mengendap, dan tak mampu sembuh hanya dengan waktu. Tatapannya terarah ke seluruh penjuru kamar. Tempat ini, dulu adalah saksi bisu tawa, peluk, dan doa yang dia panjatkan setiap malam bersama Din. Tempat di mana dia merasa menjadi satu-satunya. Tempat yang dia rawat dengan kasih dan keyakinan bahwa rumah tangganya tak akan pernah dikhianati. Namun nyatanya, ruang ini kini terasa asing. Hampa. Tak lagi menjadi tempat pulang. Aku mencintainya, ya Allah, gumam Azarin lirih, hampir tak terdengar, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi, cinta tak seharusnya membuatku merasa kalah. Lirihnya lagi. Tangannya meremas ujung spray, seolah menyalurkan luka yang tak kunjung reda. Aku tahu, aku bukan istri yang sempurna, tapi apa kurangnya aku hingga harus diminta menerima kenyataan pahit seperti ini. Matanya menatap ke arah bantal yang pernah memeluk tawa mereka berdua, kini hanya menjadi saksi sunyi dari air matanya sendiri. Dengan alasan apapun, aku tak akan pernah bisa menerima poligami. Tidak hari ini. Tidak esok. Tidak sampai kapanpun. Suara Azarin nyaris seperti sumpah. Penuh luka, penuh keyakinan. Karena bagi seorang perempuan yang mencintai dengan tulus, tidak ada yang lebih menyakitkan, daripada harus berbagi cinta yang sejak awal diyakini miliknya seorang. Azarin terduduk membatu, tubuhnya membungkuk, kedua siku bertumpu pada lutut, sementara wajahnya terkubur di telapak tangan yang dingin. Sesekali tubuhnya gemetar menahan gejolak yang sudah terlalu lama. 29. Berdiam di dalam dada. Aku harus apa, ya Allah? Bisiknya dengan suara lirih yang terdengar seperti keluh yang lelah. Haruskah aku tetap tinggal di rumah ini, seperti kata ibunya Mas Din? Bertahan, meski rasanya aku hancur perlahan setiap kali mengingat pengkhianatan itu. Azarin menggeleng pelan, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Kalau aku pergi, semua orang bilang aku kalah. Tapi, bukankah sejak awal aku memang sudah kalah? Air mata kembali luruh, mengalir pelan melewati pipinya yang pucat. Dia menikahi Siva tanpa aku tahu, tanpa aku izinkan, tanpa aku dijadikan pertimbangan. Bahkan adik ipar sendiri wanita yang selama ini kuanggap bagian dari keluargaku. Kalau itu bukan kekalahan, lalu apa namanya? Suasana kamar hening. Namun, di kepala Azarin, badai berkecamuk tanpa ampun. Dia menunduk, menahan sesak di dada yang makin menjadi. Apa gunanya menang, kalau aku harus hidup dalam pengkhianatan? Kalau setiap suamiku memandangku, aku harus terus bertanya, adakah rasa itu masih untukku, atau sudah terbagi? Diam-diam, tangannya mengepal. Tekad mulai tumbuh di tengah kehancuran. Dengan pelan, Azarin bangkit. Langkahnya menuju lemari terasa berat, tapi pasti. Tangannya meraih pegangan lemari yang dingin, membukanya perlahan. Di sudut dalam, sebuah berangkas kecil tersembunyi di bawah tumpukan pakaian lamanya. Dia menariknya keluar. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, Azarin memutar kunci kombinasi. Klik. Berangkas terbuka. Paspor, buku nikah, beberapa lembar uang tunai yang dia simpan. Satu demi satu dia masukkan ke dalam tas kecil berwarna hitam. Tak banyak, tapi cukup untuk memulai langkah baru, jika memang harus melangkah.
Tangannya berhenti sejenak di atas buku nikah. Matanya menatap buku itu lama. Buku kedua kalinya dia miliki. Dia tersenyum getir. Seharusnya buku nikah ini tidak kembali ke Kua, tapi kembali ke departemen agar, sebagai syarat haji. Tas itu kini sudah siap di atas tempat tidur. Namun Azarin belum melangkah. Dia berdiri terpaku, menatap tas itu seolah di dalamnya bukan hanya barang-barang, melainkan keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. 30. Bu Mahira menarik napas panjang sebelum akhirnya bertanya pelan, tetapi nadanya cukup tegas. Din, Ibu mau tanya, apa Paman Sifa tahu kondisi Sifa sekarang?